Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Rinda Roni. I am a student economic Islamic subject in State Ibrahim Sani with my friend. And I'm Janil Sabirin. This is Tokso Letra Ihsani, who will elaborate everything about Bank Wakaf concept. And this is our fulfillment of the assignment of final exam in English for Business and Islamic Economic subject from our lecturer, Mr. Ahmad. Mr. Ahmad. So, let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Ihsani, ruang diskusi yang mencerahkan hati dan pikiran kita. Bersama saya, Janil Sabirin. Sahabat, kalau mendengar kata dakwah, apa yang pertama kali terbersit dalam pandangan kita? Apakah sebuah mimbarkah, pengajiankah, atau sebuah ceramahkah? Ternyata di era modern ini, dakwah tidak lagi sebatas di lisan, melainkan sudah bertransformasi menjadi aksi nyata yang menyentuh urat nadi perekonomian di kalangan masyarakat. Salah satu instrumen dahsyatnya ialah Bank Wakaf Umat. Nah, siang ini kita akan mengupas tuntas konsep ini bersama rekan saya. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Saya jauh-jauh dari Padang, beliau sekarang di luar biasa. Beliau sekarang di Cikalong, Pak ya, tempatnya di Ciklende ini. Nuansanya sangat syahdu sekali, Pak. Di pinggir Danau Cirata. Ya. Bersama Bapak Roni Sari. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangesto. Pak Jajang sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya, salam hangat untuk Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, alhamdulillah Pak Roni. Langsung saja nih Pak. Banyak Pak di kalangan masyarakat kita yang masih kebingungan gitu. Wakaf kan biasanya itu berbentuk tanah gitu Pak. Tanah pemakaman, kemudian masjid, pesantren begitu Pak. Lah ini kok ada istilah Pak ya, Bank Wakaf Umat. Nah, konsep dasarnya ini seperti apa Pak? Ya, ini pertanyaan menarik Kang Jejang. Jadi memang identik kalau kita mendengar kata wakaf itu sudah langsung mikirnya tanah ya, untuk bangun masjid gitu ya, untuk bangun pesantren. Tetapi sebenarnya kita harus mulai menggeser nih paradigma kita tentang wakaf. Jadi dalam konteks hari ini, wakaf itu tidak melulu berbentuk benda tidak bergerak, tetapi hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan wakaf uang. Betul. Atau wakaf melalui uang. Nah, Bank Wakaf Umat di sini sebenarnya bukan bank seperti yang kita bayangkan atau kita pahami dalam konteks bank konvensional. Ya, jadi kalau bank konvensional itu kan mencari keuntungan semata ya. Betul. Profit semata gitu. Profit oriented. Nah, sedangkan kalau lembaga bank wakaf ini adalah wujudnya lembaga keuangan mikrosyariah atau LKMS, di mana pengelolaan dana wakaf yang disalurkan oleh donatur dan sering disebut juga dana sosial itu memang ini digulirkan kepada masyarakat kecil yang beraktivitas di usaha mikro, di mana konsepnya tanpa bunga dan tanpa agunan, termasuk juga bagi hasilnya itu diupayakan tidak memberatkan. Oke, wah berarti Pak tanpa bunga dan tanpa agunan ya Pak? Betul. Lalu Pak bagaimana cara gitu lembaga ini bisa bertahan, bisa berkembang? Secara operasionalnya kan butuh biaya besar Pak. Betul. Nah, karena tadi konsep Bank Umat ini mengacu pada tentu saja ajaran Islam, maka polanya adalah wakaf produktif, di mana dana sosial atau dana wakaf uang yang diperoleh dari donatur itu memang disalurkan kepada masyarakat yang beraktivitas di usaha mikro kecil untuk berusaha produktif. Nah,
dari situ, dari perguliran uang itu lewat usaha produktif kan menghasilkan keuntungan tuh. Ya, Nah, betul. dari surplus itulah si LKMS ini mendapat support untuk menunjang biaya operasional lembaga. Artinya uang yang katakanlah dipinjamkan itu si nasabah, si peminjam itu tidak ada kewajiban memberikan tambahan pengembalian, cukup ya pokoknya saja. Kan itu riba ya kalau tambahan. Nah, gini kan sama sekali menghindari riba. Nah, kan akadnya Qardul Hasan. Nah, ya, pinjaman kebaikan. Jadi uangnya tidak berkurang, tapi manfaatnya justru bertumbuh dan berkembang. Itu. Siap, Pak. Seperti itu. Sangat mencerahkan, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, Pak. Sistemnya sangat mulia ya. Nah, sekarang kita hubungkan, Pak, dengan tema besar kita, konsep strategi dakwah Islam ini. Bagaimana sebuah lembaga keuangan seperti Bank Wakaf Umat ini bisa bertransformasi menjadi sebuah senjata yang efektif terkait dengan Bank Wakaf ini, Pak. Baik, ini luar biasa menarik nih Kang Jajang. Jadi kan ini menurut saya gitu ya, salah satu cara dakwah yang paling efektif itu di mana dakwah yang memberikan solusi nyata atas permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat umat. Misalkan punten ini mah di sekitar lingkungan tempat tinggal saya itu kan masih ada praktek-praktek tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai koperasi, disebut kosipa dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu wujudnya adalah rentenir, riba. Ya, tapi kan ketika orang sedang dirundung masalah ekonomi, butuh suplai uang, modal usaha misalkan, orang datang bawa uang meminjamkan meskipun itu bunganya memberatkan, tapi ya karena butuh dan tidak ada yang bisa menolong, ya sudah iman goyah kan. Betul. Ya udah ngolemar langsung ke situ, ya udah berani aja. Nah, itu maksudnya. Jadi ya dakwah bilhal gitu. Dengan wujud perbuatan yang nyata. Nah, saya bisa memberikan kurang lebih ada 3 strategi dakwah dalam kaitan dengan ini. Yang pertama, meluruskan akidah. Kan praktek ribawi itu secara tidak langsung juga bisa menimbulkan kebergeseran ketika keyakinan kepada Allah itu berkurang karena berhadapan dengan masalah ekonomi. Datang rentenir memberikan solusi seolah-olah orang minta doa ke Allah supaya dapat solusi mah susah, ternyata ada rentenir datang bawa uang memberikan pinjaman jadi solusi, kan mengganggu akidah. Betul. Itu. Kemudian yang kedua, Kang Jajang, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi kan dengan memberikan modal tambahan dengan akad Qardul Hasan kepada mereka yang sedang melakukan kegiatan ekonomi produktif mikro, itu kan otomatis ketika berjalan dibina mereka akan naik kelas tuh. Nah, dari sini mudah-mudahan diharapkan yang asalnya mustahik mereka bisa jadi muzaki karena meningkat usahanya. Dari yang asalnya penerima wakaf justru mereka menjadi muwakif. Nah, dan itu terus bergulir kan. Jadi kebermanfaatannya merekah. Dan yang ketiga adalah dengan pembinaan karakter spiritual. Nah, pola pinjaman Qardul Hasan dari Bank Umat atau Bank Wakaf ini kan tidak melulu ngasih pinjam uang lalu nunggu mereka store, enggak. Tapi si nasabah diwajibkan untuk ikut pembinaan mingguan. Ada tim dari Bank Wakaf yang khusus memberikan pencerahan tentang keagamaan, keimanan, selain juga tentu ditambah dengan skill-skill usaha sesuai dengan usaha yang mereka ampu. Jadi pada saat yang bersamaan iman takwa meningkat, usaha juga diharapkan meningkat. Luar biasa kan, dunia akhirat keuntungannya double, duniawi dan ukhrawi. Imannya semakin kokoh, usahanya semakin meningkat. Begitu Kang Jajang. Oke, Masya Allah, sungguh biasa Pak. Jadi ini bukan sekedar pinjam uang ya Pak, tapi ada proses tazkiyatun nafs, di mana di dalamnya ada proses penyucian jiwa gitu, dan pembinaan terhadap umat di dalamnya. Exactly, yes, that's right. Nah, makanya uang sebenarnya bisa kita sebut sebagai hanya pintu masuk. Ya,
Lamun bahasa Sunda mah ngolo supaya orang tertarik. Iya, iya, Setelah tertarik, mereka merasa terbantu. Ya. Itu mulai tuh kita bisa menanamkan nilai-nilai keislaman baik secara utuh, kita Iya. bilang sumul ya. Iya. Komprehensif, menyeluruh, sehingga mereka sadar geningan Islam teh tidak hanya mengajarkan sholat, zakat, tetapi juga ekonominya juga ada yang islami gitu. Sosialnya, Selamat dunia akhirat Iya, gitu. Begitu. Masya Allah, saya mencerahkan Pak. Alhamdulillah. Tidak terasa Pak, kita sudah sampai di penghujung durasi. Sebagai penutup nih Pak, saya penutup ya. Ada pesan atau ajakan Bapak untuk pemirsa yang sedang menyimak kita di rumah, khususnya para generasi muda kayak kita Pak, kita kan masih muda Pak. Mudah-mudahan. Generasi muda terkait dengan bank wakaf ini, mengapa pesan dan ajakannya seperti apa? Baik, ini pesan saya sebenarnya sih lebih ke pesan internal ya, terutama buat diri saya sendiri, tapi mudah-mudahan juga jika bermanfaat ini bisa menjadi ajakan atau motivasi buat teman-teman yang menyimak. Artinya kita mulai membuka diri bahwa ibadah itu tidak melulu kaitan dengan ibadah ritual, rukun Islam yang sifatnya punten misalkan gaib secara umum, misalkan kaitan vertikal kita dengan Allah, tetapi juga ada di sini wakaf yang berbentuk uang yang tidak melulu wakaf itu dimonopoli atau didominasi oleh para agnia, orang-orang kaya raya yang tanahnya di mana-mana, yang kekayaan di mana-mana, sehingga kita merasa kita mah belum bisa wakaf, belum cukup. Padahal kita sebagai orang muda, punten misalkan masih merasa miskin, kita bisa mulai wakaf itu hanya dengan nilai 10.000, 50.000, 100.000 melalui bank wakaf ini. Nah, jangan merasa kecil gitu. Nah, jadi dari situ insya Allah kita turut serta menjadi bagian dari penguat strategi dakwah yang efektif, menjadi solusi dari permasalahan umat. Karena kita bersama-sama mengokohkan kondisi perekonomian umat, tapi di sisi lain juga mengokohkan keimanan dan keislaman. Artinya ini akan bergulir menjadi bola salju menuju pada kejayaan Islam, insya Allah. Masya Allah, menarik Pak. Alhamdulillah. Sebuah kesimpulan yang begitu sangat menyentuh bagi saya dan mungkin sama dengan pemirsa juga yang ada di rumah. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya, berbagi ilmunya. Sami-sami. Dan waktunya juga pada pagi hari ini yang sungguh sangat syahdu sekali. Romantis. Semoga romantis banget Pak, betul. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Bapak menjadikan ilmu untuk kita semua dan kita bisa apa Pak namanya? Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah yang efektif tadi, menuju kejayaan Islam. Oke, sahabat Lentera Ihsani, Islam adalah agama yang kafah, yang tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, melainkan hubungan sosial juga dengan antara sesama manusia. Bank wakaf umat ini membuktikan bahwa dakwah itu tidak hanya sebatas ajakan di masjid, di madrasah, melainkan dakwah Islam itu bisa juga merangkul Pak, kemudian memberi solusi dan outputnya menjadikan sejahtera gitu. Saya bersama Jejang Rina Sobirin beserta rekan saya Roni Dahroni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you next time. Nuhun, Kang Jejang. Syukur jazakallah khair Pak. Alhamdulillah, amin. Fun.